Ada hal istimewa dari seorang pengusaha keturunan Swedia bernama Johan Elias. Daripada menggunakan kekayaan yang ia miliki untuk kemewahan pribadi, ia justru menggunakannya untuk menyelamatkan hutan. Tahun 2005, Johan membeli 400.000 hektar hutan Amazon. Nah, yang membuatnya berbeda, ia tidak membeli hutan tersebut untuk bisnis atau pengembangan usahanya, melainkan untuk melindungi hutan tersebut dari penebangan dan kerusakan. Meskipun seorang pengusaha, ia tidak melihat hutan sebagai sumber keuntungan, melainkan sebagai aset penting bagi keberlangsungan hidup manusia di planet bumi ini. Keputusan ini tidak datang secara tiba-tiba. Sejak kecil, Johan sudah menyadari adanya perubahan lingkungan yang terjadi. Saat tumbuh besar di Stockholm, pria yang lahir pada tahun 1962 ini terbiasa bermain ski selama berbulan-bulan setiap musim dingin. Namun, seiring waktu, musim dingin itu menjadi semakin pendek dan salju yang turun semakin menipis. Ketika akhirnya ia memiliki kemampuan secara finansial, Johan memilih untuk mulai berkontribusi. Ia membeli kawasan hutan yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan penebangan. Keputusan ini tentu tidak mudah karena berdampak pada sekitar 1.000 pekerja penebangan yang akan kehilangan pekerjaan. Tentu ini menjadi dilema besar bagi Johan antara menjaga lingkungan atau mempertahankan lapangan kerja. Namun, ia memilih mengambil keputusan berdasarkan dampak jangka panjang. Maka, ia pun memberikan pesangon yang adil kepada mereka yang kehilangan pekerjaan karena keputusannya demi menjaga hutan. Menurut Johan, lapangan kerja bisa diciptakan kembali dengan cara lain. Tapi hutan dan lingkungan yang sudah rusak tidak bisa dikembalikan seperti semula. Ia juga melibatkan masyarakat sekitar dalam pengawasan hutan dan mendorong pendekatan yang lebih berkelanjutan. Diperkirakan tindakan tersebut membantu mencegah pelepasan hingga 80 juta ton karbon dioksida yang jika diilustrasikan setara dengan emisi dari 17 juta mobil selama 1 tahun. Atau jika dikaitkan dengan oksigen, konservasi hutan ini bisa menjaga ketersediaan oksigen yang cukup untuk sekitar 200 juta orang selama 1 tahun. Selain itu, Johan Elias yang kini berkewarganegaraan Inggris ini juga menjadi salah satu pendiri Cult Earth, yaitu sebuah lembaga amal yang berinvestasi pada komunitas adat. Cult Earth telah memberikan bantuan dana kepada 75 komunitas di wilayah Peru, Kongo, dan Papua Nugini agar masyarakat adat di sana mampu menolak tawaran finansial dari perusahaan penebangan yang ingin membeli hutan mereka. Menurut lembaga tersebut, hingga tahun 2024 sebanyak 99% hutan hujan di wilayah operasi Cult Earth masih utuh. Mereka juga telah membantu melindungi lebih dari 850.000 hektar hutan hujan dan 380 juta pohon. Artinya, hutan yang ia lindungi luasnya lebih dari 5 kali London Raya. Apa yang dilakukan Johan bukanlah sekadar mengejar kepemilikan, tetapi dampak apa yang bisa ia tinggalkan kelak. Memiliki sumber daya berarti juga memiliki tanggung jawab. Jika Tuhan menitipkan kita rezeki yang lebih besar dibandingkan orang lain, maka alangkah baiknya jika kekayaan itu tidak hanya dinikmati secara pribadi, tetapi juga dipakai untuk memberikan dampak bagi sesama dan juga lingkungan. Inilah makna kekayaan sejati. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi warisan hidup bagi anak cucu kita. Mereka berhak mewarisi bumi yang hijau, sehat, dan aman bagi kehidupan.